Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial vektor kartun menggunakan Adobe Photoshop CS6. Kita buka dulu Adobe Photoshop CS6-nya. Di sini saya akan menggunakan foto dari klien di Fiverr. Kita langsung select saja ke Photoshop-nya. Kita atur resolusinya menggunakan ALT plus I. Kita isi 3000 kali 4000. Oke. Terus selanjutnya kita duplicate menjadi 3 layer dengan cara Ctrl J. Yang paling atas kita posterize. Kita atur posterize-nya sesuai kebutuhan kita. Nah, sudah cukup. Kita langsung trace bagian rambutnya dulu. Untuk layer yang pertama bisa di hide dulu, jangan ditampilkan. Kita trace dari rambut. Untuk mentrace, kita meletakkan tangan di keyboard Ctrl ALT sama Z. Di sini saya menggunakan pen tab Wacom Intuos JTL 472. Kenapa menggunakan pen tab? Karena menggunakan pen itu lebih luas, lebih lincah, meliuk-liuk, mudah sekali untuk membuat rambut dengan pen tab. Kita trace sesuai alur rambutnya. Kita melihat sekedarnya saja karena fotonya kurang jelas, sambil menggunakan insting improve. Improvisasi atau menerka-nerka, tapi yang sekiranya enak dilihat. Untuk mengembangkan improvisasi, kita harus sering-sering latihan, sering ngetris foto. Kalau kita sering latihan, tidak mungkin skill kita diam saja, maka akan ada perkembangan. Entah dari shape-nya yang kelihatan bagus dan unik, bisa juga dengan kecepatan trace kita bertambah. Kita trace sampai bertemu lagi dengan titik awal kita mentrace. Nah, sudah sampai ke titik awalnya. Kita bikin layer lagi di atasnya, terus di clipping mask dengan cara ALT Ctrl G.
Untuk mentrisnya ini kita harus mempunyai insting lebih. Dari hasil latihan kita bisa mengetahui sisi terang mana yang harus ditris. Kita tris saja, dinikmati terus sampai selesai. Nggak usah buru-buru, karena buru-buru bikin cepat lelah, mata terlalu melotot menatap rambut. Kalau dinikmati santai, nggak capek, dan hasilnya akan lebih baik. Kita trace terus dan sedikit improvisasi yang sekiranya warna terangnya itu merata. Nah, sambil diisi sisi-sisi yang kosong yang kiranya sesuai. Nah, selanjutnya kita blok. Kita copy ke sebelahnya biar tidak bolak-balik ngetris. Dengan cara klik Ctrl Alt sama memblok bagian yang akan di copy. Nah, klik Alt Ctrl seret. Untuk membalik secara horizontal bisa pilih edit, transform, sama flip horizontal. Di sini saya menggunakan shortcut shift control titik. Setelah itu disesuaikan dengan posisi yang digambar. Kita tambahi yang kurang-kurang tadi. Selanjutnya kita atur warna rambutnya sesuai dengan yang digambar. Digambar foto rambutnya berwarna blonde abu-abu. Terus kita warnai highlightnya agak keputih-putihan. Selanjutnya kita bikin sisi gelapnya di rambutnya. Kita tambahkan layar satu lagi di bawah highlightnya.
Kita trace semua sisi gelapnya sambil memainkan insting yang hanya bisa didapat dengan sering latihan. Kita pastikan semua sisi gelapnya kita trace, jadi kelihatan tidak janggal, tidak gelap separuh, semuanya merata. Nah, itu gejalanya kalau pakai pen tape ada shape yang subtract atau keluar dari shape, artinya tidak bisa berwarna. Untuk menghindarinya dengan combine shape. Untuk mengkopinya kita tekan Alt Ctrl seret. Kita pastikan semua ada sisi gelapnya biar kelihatan merata. Nah, seperti ini hasilnya, kelihatan sudah cukup. Untuk mengurangi layar kita Ctrl G. Nah, selanjutnya kita men-trace alisnya. Untuk menemukan bentuk alis yang sesuai, kita harus melakukan improvisasi. Kita improve, kita gunakan insting kita. Kita gambar sebagaimana layaknya alis. Nah, kita sambil memainkan insting. Nah, selanjutnya kita copy ke sebelahnya biar kita nggak bolak-balik ngetrace. Kita flip horizontal seperti yang saya sudah tunjukkan tadi caranya. Kita atur sesuai dengan gambar. Kita warnai sesuai dengan warna rambutnya. Kita kurangi opacity-nya karena alisnya tipis. Selanjutnya kita trace line mata. Kita trace sesuai line-nya. Kita bikin lagi shape di dalamnya untuk memudahkan kita nanti dalam membuat bola matanya tanpa harus membolongi dan menggambar lagi di belakangnya.
kita copy dan seret ke sebelahnya agar kita tidak bolak-balik nge-trace. Ya, intinya ini mempercepat pekerjaan. Kita trace, kita sesuaikan dengan cara Ctrl T di shape yang kita pilih tadi. Kita sesuaikan dengan gambar yang ada, gambar mata yang ada. Kita sesuaikan, seret, klik Ctrl sambil menarik titik transformnya. Kita sesuaikan lagi yang bagian bawah sesuai dengan gambar. Kita lanjutkan dengan line art hidung. Kita gambar sebagaimana mestinya bentuk hidung, lubang hidung dan garis-garisnya. Kita langsung seret aja, nggak pakai lama. Seret, tarik. Kita sesuaikan dengan garis lengkungnya hidung. Selanjutnya kita bikin mata dengan mengklik bagian dalam shape tadi. Lalu Ctrl J, maka akan membentuk layer baru, layer shape yang di dalam mata tadi itu keluar. Selanjutnya kita warnai warna putih. Kita kurangi dulu opacity foto yang bagian atas itu agar kita bisa menyesuaikan ukuran bola matanya. Kita bikin shape baru, layer baru di atasnya. Kita clipping mesh dengan cara Alt Ctrl G. Kita bikin bola matanya dengan mengambil bola mata yang sudah disediakan, yang sudah dibuat sebelumnya, dengan menariknya ke Photoshop dan mempastekannya. Selanjutnya kita sesuaikan ukuran bola matanya. Nah, kurang lebih seperti itu cukup. Kita seret ke yang paling bawah. Soalnya kita nanti akan memberikan shading di atasnya. Klik Alt seret dengan mengklik transform tadi di pojok atas itu. Lalu disesuaikan dengan mengklik double. Klik double lalu oke. Nah, kita cari layernya dan kita warnai. Itu warnanya biru keabu-abuan. Klik oke. Ctrl S. Nah, udah selesai. Nah, sesuai pencahayaannya juga pas. Kita langsung bikin merah matanya. Kembalikan ke asal dulu yang foto tadi. Kita bikin merah matanya. Set. Kita kira-kira saja sebagaimana mestinya merah matanya itu. Sorry, tadi ada di atas salah meletakkan layernya. Kita seret lagi ke clipping mask tadi, kita warnai. Warnai dengan palet bibir. Kita kasih stroke secukupnya aja 2.
Kita bikin shading matanya. Lalu kita seret lagi seperti biasa di flip horizontal. Kita atur, lalu kita kurangi opacity-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya, kita selanjutnya Ctrl G untuk meminimalkan layer. Kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita bikin bibir. Kita trace dulu bibirnya. Jangan lupa di zoom sampai dekat biar nggak terlalu capek gara-gara memfokuskan ke suatu gambar. Di zoom aja, dan gambarnya juga nggak bagus, ini low quality, jadi harus di zoom. Bikin layer kosong di atasnya, di clipping mask dengan cara Alt Ctrl G tadi. Kita trace sesuai gelap terangnya. Kita warnai sesuai warnanya tadi. Selanjutnya kita trace sisi gelapnya, maksudnya bagian gelapnya dari bibir. Selanjutnya kita bikin line di layer paling atas biar kelihatan lebih tegas. Ya, kurang lebih seperti ini, karena ya ekspresinya di fotonya ya seperti ini, jadi sesuai foto. Kita ubah lagi shape-nya karena kayaknya kurang pas di bibirnya. Kita ubah lagi, kurang lebih seperti ini. Ctrl G untuk meminimalkan layer. Selanjutnya kita hidupkan layer posterize dan bikin wajahnya.
Kita trace dulu wajahnya. Trace sampai selesai. Setelah selesai, seperti biasa, kita akan membuat shape lagi di atasnya nanti. Nah, sebelumnya kita warnai dulu dengan palet dasar yang ada di nomor 2. Untuk tim saya nanti akan saya share paletnya. Nah, kita bikin layer di atasnya di clipping mask, Alt Ctrl G. Kita seleksi bagian terangnya terlebih dahulu. Kurang lebih di bagian situ, bagian-bagian terangnya sesuai dengan hasil posterize. Tapi jangan terlalu diikuti karena posterize bisa menyesatkan. Kita bikin simple aja shadingnya, jangan terlalu disamakan dengan posterize. Kurang lebih seperti itu. Kita bikin shading di hidungnya. Kita langsung seret copy biar lebih cepat. Setelah itu kita sesuaikan. Kalau kita udah terbiasa, nanti kita akan lebih mudah menentukan yang mana saja bagian terangnya. Selanjutnya kita bikin sisi gelapnya. Shading gelap maksudnya. Kok jadi sisi gelap terus sih? Nggak fokus. Kita trace terus sesuai dengan shading wajahnya sambil improvisasi sedikit.
Kita trace sampai selesai. Kita trace semua sampai nggak ada yang tersisa. Kita trace bagian telinganya. Sedikit dirapikan bagian hidungnya. Kita trace sisi shading gelapnya di bagian bibir. Kurang lebih seperti itu. Maaf tadi itu kena subtract, jadi kita harus combine shape. Kurang lebih seperti ini hasil shading 3 layer. Kita lubangi beberapa bagian di hidung agar kelihatan lebih sesuai dengan bentuk aslinya. Selanjutnya kita ke shading yang paling gelap. Kita mainkan insting kita sambil mengikuti garis-garis yang sudah ditentukan oleh posterize. Tapi jangan terlalu mengikuti posterize, kita harus memainkan insting kita karena tidak semua posterize itu sesuai.
Kita warnai dan kita rapikan. Hanya kita bikin shading di bagian dekat mata. Kita bikin shadingnya simple-simple saja, jangan terlalu rumit. Karena yang rumit itu kadang bikin nggak mirip, kadang bikin pekerjaan tambah lama. Dan kelihatannya itu nggak simple ya, setelah selesai. Kita tinggal seret, ALT seret, ALT kontrol seret ya, untuk mengkopinya biar nggak pakai lama. Nggak pakai lama, hasil memuaskan. Untuk membuat seperti itu kita tinggal transform dengan cara klik shape-nya lalu Ctrl T. Oh, itu kena subtract lagi, kita harus blok dan klik combine shape. Kita mainkan insting kita saat mentrace hidung, karena yang penting itu di bagian T wajah, alis, mata, hidung, dan bibir. Rambut juga penting. Nah, tinggal bagian telinganya. Kita langsung saja trace bagian telinganya. Kita ikuti sebagaimana garis yang ada di telinga. Shading gelap untuk menegaskan bagian gelap apa saja yang ada di telinga. Kita kasih shading lagi karena di bagian pipi itu ada kayak lekukan gitu. Seperti ada lesung tapi bukan lesung pipi. Bukan lesung karena lekukan ekspresi. Lekukan karena berekspresi. Kita besarkan bagian dagunya.
karena kurang sesuai kayaknya ini. Ada yang ke subtract tadi, kita balikkan lagi ke combine shape. Nah, ini yang kurang pas tadi, kita ganti shape. Ini kayaknya nggak sesuai dengan spraynya tadi. Kita bikin shape lagi yang tidak menyatu dengan bagian bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita kasih bagian terangnya di atas bibirnya itu biar kelihatan lebih real. Nah, di bagian itu ada lekukan sedikit, kita kasih garis. Lekukan di dahi, di kening. Kita harus memberikannya karena agar tidak mengurangi karakternya. Nah, sepertinya sudah cukup. Kita rapikan beberapa bagian. Agar kelihatan pas dengan gambar. Kalau perlu kita masking beberapa shape biar lebih halus. Dengan cara klik masking di sisi terangnya dulu. Kita sesuaikan ukuran dari brushnya dengan klik tombol kurung buka di sebelahnya P. Kita gosok bagian-bagian yang perlu saja, jangan semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masking bagian shading gelapnya. Selanjutnya kita akan bikin leher. Karena wajahnya udah selesai, kita trace bagian lehernya. Kita kasih stroke seperti yang awal tadi. Bikin layer di atasnya, 4 layer, lalu di clipping mask, Alt Ctrl G.
Selanjutnya kita trace bagian lehernya. Kita menggunakan post-truss lagi, tapi dengan improve tetap dipakai. Kita trace bagian gelapnya, termasuk garis-garis lekukan leher. Perlu latihan yang cukup lama lah agar bisa mempertajam insting mengetahui gelap terangnya. Kita trace sisi yang paling gelap. Dan juga garis-garis yang ada di lehernya, lekukan leher. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita kasih shading terangnya. Sudah selesai, kita tinggal menggambar bagian bajunya. Kita atur dulu ukurannya, karena ini mau dibikin avatar jadi harus persegi. Nah, setelah sesuai, kita gambar bajunya. Kita grup dulu lehernya tadi. Kita gambar bajunya. Ini bajunya ini seorang tentara Loren. Dan kliennya ini minta baju biasa, hem biasa, kemeja biasa. Dan hampir sebagian besar itu kepotong bajunya, hanya menyisakan sedikit di leher. Karena emang fotonya seperti itu, kita improve sedikit. Kita kasih stroke dulu bagian bajunya. Kita bikin shape di atasnya. ALT Ctrl G, ALT Ctrl G.
Kita sesuaikan mengikuti garis-garis yang ada sebelumnya. Kita bikin garis ya sebagaimana garis di kemeja. Oke, kita rapikan lagi bagian-bagian yang masih kurang. Seperti itu, kita tinggal Ctrl T, milih layernya, shape-nya tadi, Ctrl T, transform, lalu kita seret-seret. Kita bikin shading bajunya dulu. Kita pakai insting ini. Ya, bagaimana kelihatannya pencahayaannya itu sesuai. Kita lewat tengah karena tadi ada yang nyebrang di tengah. Nah, bagaimana shape tadi warnanya itu tetap sesuai. Kalau lewat bawah tadi itu bakal nggak sesuai. Nah, kita warnai, low baterai. Kita kasih warna gelap, shading gelap di bajunya. Nah, kurang lebih seperti ini.